Jadi Bapak kasih peringatan nih Pak, ini kurang ajar Kepala Badan Geologi ini. Jadi Pak Menteri, ini sampaikan juga ke teman-teman tim Badan Geologi, besok ketemu sama saya deh, tarung betul-betul, saya bongkar itu semuanya. Nah ini saya pastikan, karena saya marah sekali Pak. Nah, kau ketemu sekarang, ini fungsi konstitusi saya loh, anggaran. Jangan sebut nama saya, aku bikin hancur kau. Nah ini terus terang Pak, saya marah sekali Pak, karena hancur Pak, ada 7 titik. Kan yang jadi korban kami nih, saya. Pertanyaannya, kalian ngurus anggaran datang ke kita semua sini. Tapi pada saat komitmen kalian masalah aspirasi program itu, kalian lepehkan kita semua ini, kurang ajar. Enggak, ini terus terang Pak, saya marah bener-bener Pak. Jadi jangan salahkan saya, kalau saya besok saya persulit itu Badan Geologi itu. Ketemu sama saya nanti deh Pak. Dan ini melekat di badan saya Pak, fungsi anggaran. Jadi saya mau ngapa-ngapain ini suka-suka saya. Orang mau bilang saya apa, terserah ya. Kau juga memperlakukan aku kayak begitu kok. Suka-sukanya kalian, suka-sukanya dia aja di telepon. Bayangkan kita ini apa solusinya? Ini kan rakyat ngamuk-ngamuk di bawah. Disangkanya kita enggak apa, wah penipu lah Pak Maman nih, beginilah, segala macam. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan. Terakhir aja pimpinan. Saya teman tambahan aja tadi, melanjutkan mumpung saya ingat. Ini Kepala Badan Geologinya mana ya Pak? Mana? Jadi Bapak kasih peringatan nih Pak, ini kurang ajar Kepala Badan Geologi nih. Nah ini terus terang nih, mumpung sebenarnya saya, mumpung ada Pak Menteri, saya mau ceritakan dulu semuanya biar Pak Menteri juga tahu. Karena tadi ada cerita juga bahwa ada realisasi. Jadi Pak Menteri, ini sampaikan juga ke teman-teman tim Badan Geologi, besok ketemu sama saya deh, tarung betul-betul, saya bongkar itu semuanya. Nah ini saya pastikan, karena saya marah sekali Pak. Ini saya tunggu sebetulnya dari tadi ini mau pembahasan ini, tapi karena saya pikir pasti nggak mungkin Pak Menteri bahas semuanya. Jadi begini Pak, kalau terkait program yang aspirasi kita, para anggota Dewan, itu hati-hati betul Pak. Kalau memang mau direalisasikan, realisasikan. Kalau memang tidak mau direalisasikan, jangan direalisasikan. Karena implikasi dampaknya itu jelek sekali sama kita di dapil. Jadi Bapak bayangkan, ada program sumur bor tuh. Itu di tempat saya Kalimantan Barat, satu pun nggak ada yang terpasang tuh. Sedangkan masyarakat itu semuanya sudah disosialisasikan, tuh sudah titik-titiknya apa segala macam semuanya. Kita kalau misalnya di ujung tahun saya baru kontak, kenapa tidak dipasang, nggak masalah. Tapi saya ingat sekali dari bulan Mei tahun 2020 itu udah kita tanya tuh, itu Kepala Badan Geologinya 3 kali saya telepon nggak diangkat-angkat sama dia. Nah kau ketemu sekarang, ini fungsi konstitusi saya loh, anggaran. Jangan sebut nama saya, aku bikin hancur kau. Nah ini terus terang Pak, saya marah sekali Pak, karena hancur Pak, ada 7 titik. 7 titik itu di 3 kabupaten. Dan enteng kali jawab, nanti dulu pimpinan, ini sekalian, ini saya mau sampaikan. Dan enteng kali jawabnya itu staf itu, tuh udah nggak bisa Pak, karena kontraktornya tidak mampu merealisasikan. Loh kalau kontraktornya nggak mampu kau ngebor situ, kau cari kontraktor lain dong. Kan yang jadi korban kami nih, saya. Pertanyaannya, kalian ngurus anggaran datang ke kita semua sini. Tapi pada saat komitmen kalian masalah aspirasi program itu, kalian lepehkan kita semua ini, kurang ajar. Enggak, ini terus terang Pak, saya marah benar-benar Pak. Jadi jangan salahkan saya, kalau saya besok saya persulit itu Badan Geologi itu. Sebagai hukuman bagi mereka tidak menghargai. Karena yang rusak namanya bukan mereka, bukan Bapak, yang rusak nama-nama kita. Udah itu, wah udah turun tuh. Tiba-tiba dibilang, oh jawabnya gampang aja tuh, tinggal via WA. Mohon maaf, kontraktornya tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Itu dari bulan Mei. Berarti kan masih ada waktu sebetulnya kalau mau melakukan retender ataupun apapun itulah. Lalu pertanyaan saya, solusinya apa Pak? Telepon, nggak diangkat-angkat sampai detik hari ini. Ini jadi catatan Pak buat semuanya Pak. Ini silakan aja nanti besok tanya. Ini saya nggak ngada-ngada lah. Saya ini orang hitam-hitam putih-putih Pak. Saya nggak pernah ngarang-ngarang saya. Karena integritas kita dilihat di sini. Dan sampai detik hari ini saya belum pernah melakukan sikap seperti ini. Tapi ini udah keterlaluan. Ini integritas anak buah Bapak itu nggak betul. Sama sekali tidak menghargai kita.
Maksud saya minimal angkat. Enggak diangkat, saya telepon Pak Sekjen kok. Sampai marah-marah sekali saya. Enggak diangkat juga, maksud saya kasih penjelasan yang jelas. Apa solusi Anda? Nanti kalau saya pretelin benar-benar, pasti saya pretelin besok. Ini anggarannya berapa kurang Badan Geologi ini? Hampir 400 miliar, memang nggak bisa 400 miliar ini. Kita tempurin nanti semua sini. Ayo, voting kita. Nggak ada gunanya kok 400 miliar kalau kayak begitu. Ini kan dari 767, ini jadi 400 miliar. Silakan aja nanti fraksi mau belain siapa, kita tempur habis-habisan. Saya bikin satu minggu pembahasan ini. Hanya khusus untuk saya pretelin Badan Geologi. Ini nggak datang lagi nih kepala Badan Geologinya. Saya juga nggak tahu mukanya yang mana, bentuknya kayak gimana. Tapi artinya Pak, ini saya sampaikan, saya tahan Pak. Memang saya tunggu momentum ini. Supaya apa? Ada dua Pak. Terkait masalah kasus saya, ini ada dua hal. Pertama adalah bentuk penghormatan. Merespon. Responsif dong. Karena ini program ini terkait rakyat. Nama baik kita di dapil. Yang kedua adalah akuntabilitas mekanisme tender. Iya dong, ini akuntabilitasnya. Nah lalu pertanyaan saya, lalu sumur-bor yang tidak terrealisasi itu bagaimana laporannya nanti tuh? Sedangkan di sini saya bilang nih sisa yang dibalikkan ini cuma 4 miliar, nggak tahu yang mana tuh. Berarti kan kita nggak tahu nih, banknya nggak ada kerja aja Pak. Jadi mungkin Bapak nggak dapat info-info. Ini kenyataannya Pak. Besok nanti pasti saya tanya. Silakan aja direkam di sini. Nggak ada yang saya sembunyikan kok di sini. Artinya poinnya Pak itu dua hal itu aja. Jadi sampaikan ke anak buah Bapak itu ketemu sama saya nanti deh Pak. Dan ini melekat di badan saya Pak, fungsi anggaran. Jadi saya mau ngapa-ngapain ini suka-suka saya. Orang mau bilang saya apa, terserah ya. Kau juga memperlakukan aku kayak begitu kok. Suka-sukanya kalian, suka-sukanya dia aja ditelepon. Gila. Bayangkan kita minta apa solusinya? Kayak ini kan rakyat ngamuk-ngamuk di bawah. Disangkanya kita nggak apa, wah penipu lah Pak Maman nih, beginilah, segala macam. Ah udahlah, saya tahan, sabar. Oke, saya tunggu nanti. Jadi ini Pak, mumpung tadi Pak Mulda ini, jadi saya benar-benar udah nggak sabaran, saya ngomong. Nah, kita ketemu besok dengan saya pasti saya tongkrongin itu. Makasih Pak. Pak Menteri, itu bukan hanya suara Pak Maman sebenarnya. Kalau di belakang ini suara hampir seluruh anggota Komisi 7. Sekali lagi saya ingatkan Pak Menteri kepada jajarannya, cukuplah di Pertamina ada PHE, Menteri SDM nggak perlu ada PHP, kan gitu.